Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini saya akan membawakan beberapa materi mengenai kajian lingkungan hidup dan pemukiman. Baik, langsung saja saya masuk pada materi yang pertama, yaitu kawasan konservasi. Sebelum masuk pada kawasan konservasi terlebih jauh, perlunya kita mengetahui apa pengertian dari kawasan konservasi. Kawasan konservasi itu adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Nah, tujuan dari dibentuknya kawasan konservasi ini adalah melindungi sesuatu, baik itu bangunan ataupun tempat yang memiliki nilai dan keindahan agar tidak hancur ataupun rusak. Nah, jenis kawasan konservasi ini ada 3. Yang pertama, kawasan Suaka Alam atau disingkat KSA. Hutan ini dilindungi dan dipelihara kondisi alaminya untuk keperluan dan tujuan ilmiah seperti pendidikan, pemantauan lingkungan, dan sumber daya genetik. Jenis yang kedua adalah kawasan hutan pelestarian alam atau disingkat KPA. Kawasan dengan ciri khas tertentu ini meliputi daratan serta perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman flora dan fauna, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan hutan pelestarian alam ini terdiri dari taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya. Jenis yang ketiga adalah taman baru. Taman baru ini adalah kawasan hutan yang menjadi kawasan konservasi. Hutan baru ini berfungsi untuk mengakomodasi kegiatan yang berkaitan dengan perburuan dan hobi masyarakat. Nah, penetapan kriteria kawasan konservasi itu ada 5. Yang pertama yaitu kriteria ekologi. Nah, yang termasuk dalam kriteria ekologi ini adalah keanekaragaman, alamiah, ketergantungan, perwakilan, dan keunikan. Nah, keanekaragaman ini varietas atau kekayaan ekosistem, habitat, komunitas, dan spesies. Yang termasuk alamiah yaitu ketidakadaan gangguan atau perusakan. Ketergantungan yaitu tingkatan yang mana suatu spesies tergantung pada daerah yang ditempati. Perwakilan yaitu tingkatan yang mana suatu daerah mewakili suatu tipe habitat. Kemudian ada keunikan. Sebagai contohnya adalah habitat dari spesies langka yang terdapat hanya pada daerah itu sendiri. Kriteria yang kedua yaitu kriteria sosial, di mana kriteria sosial ini menyangkut penerimaan masyarakat, yaitu tingkat dukungan masyarakat lokal. Berikut ada kesehatan masyarakatnya, yaitu tingkat kebersihan kawasan konservasi laut dari pencemaran atau penyakit pada manusia. Kemudian ada rekreasi, yaitu tingkatan yang mana area bisa digunakan untuk rekreasi oleh masyarakat sekitar. Kemudian ada budaya, yaitu nilai-nilai agama, sejarah, artistik, atau nilai-nilai lainnya. Kemudian ada estetika, yaitu panorama laut, daratan, atau lainnya. Kemudian ada konflik kepentingan daerah lindung akan mempengaruhi kegiatan pada masyarakat lokal. Yang ketiga adalah kriteria ekonomi. Yang termasuk dalam kriteria ekonomi ini adalah kepentingan untuk spesies, tingkatan yang terkait pada nilai penting spesies-spesies. Kemudian ada kepentingan untuk perikanan. Kemudian ancaman alam, yaitu perubahan lingkungan yang mengancam nilai secara keseluruhan bagi manusia. Kemudian keuntungan ekonomi, upaya perlindungan akan mempengaruhi ekonomi lokal jangka panjang. Kemudian ada pariwisata, yaitu nilai potensi daerah yang ada saat ini untuk pengembangan pariwisata. Kriteria yang keempat adalah kriteria regional. Nah, kriteria regional ini meliputi pengaruh wilayah, tingkatan yang mana daerah mewakili sifat-sifat suatu wilayah, baik kondisi alamnya, proses ekologis, atau lokasi budaya. Kemudian ada pengaruh subwilayah, tingkatan yang mana suatu daerah mengisi gap dalam jaringan daerah-daerah lindung dan perspektif subwilayahnya. Kriteria yang terakhir ada kriteria pragmatik.
Termasuk dalam kriteria pragmatik yaitu urgensi, yaitu tingkatan di mana suatu tindakan harus segera dilakukan. Kemudian ada ukuran, yang mana beberapa macam habitat harus dimasukkan ke dalam daerah perlindungan. Kemudian ada tingkat ancaman, yaitu keberadaan dari potensi ancaman dari eksploitasi langsung dan proyek pembangunan. Kemudian ada keefektifan, yaitu kelayakan implementasi program pengelolaan. Baik, saya akan masuk pada materi yang kedua, yaitu pengelolaan kawasan lindung. Nah, pengertian pengelolaan kawasan lindung menurut Kepres 32 tahun 1990 adalah kawasan lindung merupakan kegiatan mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kawasan lindung agar tujuan penetapan kawasan lindung dapat diwujudkan. Tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan lindung ada dua, yaitu tujuan pengelolaan kawasan lindung untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah pertama, mempertahankan dan menjaga fungsi lindung hutan terhadap tanah air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah dan budaya bangsa. Berikut, mempertahankan keanekaragaman tumbuhan satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam. Nah, pembagian kawasan lindung itu terbagi atas 4. Yang pertama adalah kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya. Nah, kawasan bawahannya ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, kawasan hutan lindung. Hutan lindung ini adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara air tanah. Kemudian ada kawasan bergambut. Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama. Kemudian ada kawasan resapan air. Kawasan resapan air adalah wilayah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air dan sebagai pengontrol tata air permukaan. Yang kedua adalah kawasan perlindungan setempat. Kawasan perlindungan setempat terbagi lagi menjadi 4, yaitu sempadan pantai. Daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kemudian ada semapadan sungai. Semapadan sungai ini adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Kemudian ada kawasan sekitar danau. Daratan sepanjang tepi danau waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau antara 500 meter 50 sampai 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Yang berikut adalah kawasan sekitar mata air. Kawasan ini disekelilingi oleh mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Yang ketiga adalah kawasan suaka alam dan cagar budaya. Yang termasuk dalam kawasan suaka alam dan cagar budaya ini adalah yang pertama, kawasan suaka alam. Yang kedua, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya. Yang ketiga, kawasan pantai berhutan bakau. Yang keempat, taman nasional. Yang kelima, taman hutan raya. Yang keenam, taman wisata alam. Yang ketujuh, cagar alam. Yang kedelapan, suaka marga satwa. Dan terakhir adalah kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Tujuan dari perlindungan cagar budaya ini menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yaitu perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemeliharaan cagar budaya. Yang keempat adalah kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana ini terbagi atas 5, yaitu kawasan rawan letusan gunung berapi,
kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir. Nah, perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam ini dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Nah, kriteria dari kawasan rawan bencana alam ini adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung, gempa bumi, dan tanah longsor. Baik, saya akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Nah, pengertian dari pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan ini adalah pengelolaan sumber daya alam yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia atau penduduk saat ini tanpa mengurangi potensinya untuk memenuhi kebutuhan manusia di masa yang mendatang. Nah, tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini memiliki tujuan yang meningkatkan dan memperbaiki kualitas hidup manusia pada segala aspek, baik itu aspek fisik, sosial, dan juga budaya untuk jangka waktu yang panjang, dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan tidak merusak serta tidak merusak lingkungan. Nah, sumber daya alam ini adalah segala unsur lingkungan, biotik maupun abiotik yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan primer yang bersifat lahiriah seperti pangan, sandang, dan papan, kebutuhan sekunder yang bersifat batinnya, maupun kebutuhan tersier dan seterusnya yang lebih bersifat hobi atau pengembangan bakat. Nah, aktivitas pembangunan ini dapat berdampak terhadap ekosistem berupa rusaknya berbagai sistem pendukung kehidupan vital bagi manusia, baik biofisik maupun sosial budaya. Yang berikutnya ada instabilitas ekosistem akibat degradasi dari pencemaran lingkungan. Yang ketiga, konflik sosial akibat alih fungsi lahan yang tidak terarah. Kemudian, berbagai kesenjangan kelembagaan pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, 3 elemen inti dari pembangunan berkelanjutan yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan hidup. Nah, pentingnya ketiga elemen pembangunan berkelanjutan ini sangat saling terkait dan semuanya amat penting untuk kesejahteraan diri individu dan masyarakat. Nah, agar pembangunan berkelanjutan ini dapat dicapai, maka penting sekali untuk menyelaraskan 3 elemen inti tersebut. Kemudian ada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya alam. Yang pertama yaitu menjamin tercapainya pemerataan keadilan. Yang kedua, menghargai keanekaragaman hayati. Yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan berbasis integratif. Nah, pendekatan berbasis integratif ini seperti rancangan kebijaksanaan, pengajaran bahasa dengan menyajikan bahan-bahan secara terpadu. Kemudian yang keempat adalah menerapkan perspektif panjang. Maka timbullah pertanyaan, mengapa dalam mengelola sumber daya alam harus sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan? Jawabannya, sumber daya alam yang terdapat saat ini memiliki keterbatasan, sementara pertumbuhan manusia sangat pesat. Agar dapat menjamin kelangsungan untuk generasi yang akan datang, maka kita perlu melakukan efisiensi agar tidak terjadi keberlanjutan antar generasi. Maka dari itu harus dijalankan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pertanyaan yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan jika pengelolaan sumber daya alam tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan? Nah, dampaknya ada 3, yaitu yang pertama, kesenjangan antar generasi. Generasi mendatang belum tentu dapat menikmati sumber daya alam yang ada saat ini. Yang kedua, kelestarian sumber daya alam menjadi terancam. Yang ketiga, kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Baik, saya masuk ke materi yang keempat yaitu dampak pembangunan. Nah, tujuan dari pembangunan lingkungan itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala bidang yang menyangkut kehidupan manusia. Kemudian ada manfaat penting dari lingkungan. Nah,
Lingkungan ini sangat membawa manfaat yang penting untuk kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai wahana atau tempat bagi kelanjutan hidup. Yang kedua, sebagai tempat tinggal atau habitat. Yang ketiga, sebagai tempat mencari makan. Yang keempat, sebagai aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, tentunya dari pembangunan ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Kita masuk ke dampak yang positif. Yang pertama itu penduduk akan memiliki penghasilan. Yang kedua, tercukupnya kebutuhan aneka barang karena perindustrian terus memproduksinya. Yang ketiga, ketersediaan bahan baku yang melimpah di perindustrian. Kemudian terciptanya lapangan kerja dan pengetahuan masyarakat tentang teknologi kerja meningkat. Kemudian memperkecil ketergantungan pada luar negeri karena menurunnya angka impor. Kemudian dampak negatif dari pembangunan itu sendiri adalah terjadi polusi udara disebabkan oleh asap-asap dari pabrik. Kemudian limbah industri akan menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. Kemudian akibat pencemaran akan menyebabkan kerusakan lingkungan, wabah penyakit, dan menghilangkan keindahan alam. Nah, beberapa berikut adalah dampak-dampak pembangunan terhadap perubahan iklim, pencemaran, konflik sosial, dan disaster atau bencana. Nah, dampak pembangunan terhadap perubahan iklim di daerah, khususnya di daerah perkotaan, yaitu yang pertama, perubahan karakteristik permukaan fisik tanah dan akibat sampingan dari kegiatan pembangunan. Kedua, adanya gedung-gedung yang menjulang tinggi dapat menghambat gerakan angin. Angin yang bergerak ke atas tersebut akan membawa partikel-partikel seperti polutan, debu asap kendaraan, dan sebagainya. Dan partikel itu berfungsi sebagai inti kondensasi. Yang ketiga, pembangunan gedung yang berdinding kaca juga akan memantulkan radiasi panas dari sinar matahari, sehingga daerah sekitar gedung ini akan mengalami peningkatan panas. Kemudian, dampak pembangunan terhadap pencemaran. Dampak buruknya yaitu tidak terlepas dari pengolahan limbah industri yang buruk dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Akibatnya, warga yang tinggal di lingkungan sekitar akan ikut tercemar dan terserang berbagai macam penyakit. Kemudian, dampak pembangunan terhadap konflik sosial. Yang pertama, keretakan hubungan antar kerusakan harta benda. Yang kedua, kelompok dan jatuhnya korban jiwa. Yang ketiga, perubahan kepribadian. Yang keempat, terjadi dominasi pada individu-individu penaklukan. Kemudian ada dampak pembangunan terhadap disaster atau bencana. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan. Kedua, berdampak terhadap infrastruktur. Ketiga, berdampak terhadap kehidupan. Yang keempat, berdampak terhadap perekonomian. Baik, saya akan masuk ke materi yang terakhir atau materi yang kelima, yaitu pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Secara garis besar, status kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu lingkungan 45%, gaya hidup atau perilaku 30%, pelayanan kesehatan 20%, dan genetik atau keturunan itu 5%. Nah, faktor lingkungan ini terdiri dari lingkungan sosial budaya, yaitu pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kebudayaan, dan agama. Kedua, lingkungan fisik dan biologi, baik yang merupakan sumber daya alam maupun rekayasa manusia seperti air, sanitasi lingkungan, pencemaran, dan lainnya. Kemudian faktor gaya hidup itu meliputi sikap dan perilaku. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan meliputi pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi. Yang keempat, faktor genetik meliputi sistem imunitas individu dan penyakit yang diturunkan. Nah, masalah kesehatan lingkungan merupakan masalah yang mendapat perhatian cukup besar karena penyakit bisa timbul dan menjangkit manusia karena lingkungan yang tidak bagus. Menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusianya dan lingkungannya agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Nah, bisa kita lihat bahwa lingkungan itu adalah menyumbang kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan manusia, yaitu sebesar 45%. Nah, kontribusi lingkungan dalam mewujudkan derajat kesehatan merupakan hal yang esensial di samping masalah perilaku masyarakat, pelayanan kesehatan, dan faktor genetik.
Lingkungan memberikan kontribusi besar terhadap timbulnya masalah kesehatan masyarakat. Nah, sumber dari perubahan lingkungan itu ada 3. Yang pertama, aktivitas manusia, terutama pada pembangunan industri, transportasi, dan pemukiman menghasilkan limbah yang menurunkan kualitas lingkungan. Kemudian ada aktivitas alam, seperti letusan gunung berapi, banjir, badai, gempa bumi, dan lainnya. Yang ketiga, ada komponen lingkungan bertindak sebagai media atau perantara terjadinya penyakit di masyarakat. Nah, hubungan manusia antar lingkungan itu ada 3. Yang pertama, status kesehatan merupakan refleksi dari hasil akhir interaksi kompleks antara sistem biologis internal dan sistem lingkungan eksternal secara keseluruhan. Yang kedua yaitu sistem penyangga kehidupan menyediakan kebutuhan dasar aktivitas manusia. Akibat aktivitas manusia seperti industri, pertanian, transportasi, dan pemukiman tentunya menghasilkan limbah dan residu. Kemudian limbah dan residu ini selanjutnya akan mempengaruhi sistem penyangga kehidupan dan juga kesehatan manusia. Nah, pendidikan kesehatan ini merupakan penerapan konsep pendidikan dalam bidang kesehatan berupa praktek pendidikan. Konsep pendidikan kesehatan lahir dari asumsi makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain dalam mencapai nilai-nilai hidup dalam masyarakat yang dalam proses pencapaiannya tidak lepas dari belajar. Nah, tujuan dari pendidikan kesehatan ini diharapkan masyarakat mengalami perubahan dari awalnya tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mampu memecahkan masalah kesehatan menjadi mampu. Kemudian upaya mengubah pemahaman perilaku belum sehat menjadi perilaku sehat itu ada 4. Yang pertama, perilaku yang menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai di masyarakat, sehingga kadar kesehatan mempunyai tanggung jawab di dalam penyuluhannya mengarahkan cara hidup sehat menjadi kebiasaan masyarakat sehari-hari. Yang kedua, mendorong perkembangan dan penggunaan sarana pelayanan kesehatan yang ada secara tepat. Yang ketiga, secara mandiri mampu menciptakan perilaku sehat bagi dirinya sendiri maupun kelompok. Dalam hal ini, pelayanan kesehatan dasar diarahkan agar dapat dikelola sendiri oleh masyarakat dalam bentuk yang nyata. Contohnya adalah posyandu, puskesmas, dan pustu. Yang keempat adalah pendidikan kesehatan di masyarakat yang dapat dilakukan melalui berbagai lembaga dan organisasi masyarakat. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai kajian lingkungan hidup dan pemukiman. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk semuanya yang menonton. Terima kasih.